Assalamualaikum teman-teman hebat yang soleh dan soleha kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya nak. Dan tetap semangat dalam pelajaran di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai peta geografis dari negara-negara Asia Tenggara. Selamat menyimak. Kawasan Asia Tenggara. Letak Asia Tenggara berdasarkan garis lintangnya terletak pada 29 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga disebut jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Nah teman-teman, kesamaan antar wilayahnya adalah hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di jalur Mediterania yang masih aktif. Dan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Keadaan alam negara Singapura. Singapura beribu kota di Singapura. Kelompok etnis yang tinggal di sana adalah bangsa Tionghoa, Melayu, dan India. Bahasa yang digunakan ada bahasa Tamil, Cina, Inggris. Nah, mayoritas agamanya adalah Tao. Kemudian pemerintahnya berbentuk republik dengan kepala negaranya bernama presiden. Nah, Singapura itu adalah negara kepulauan ya nak, yang hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Keadaan alam negara Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok. Penduduk etnisnya adalah bangsa Thai. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaannya Pink Chat Thai dan agamanya Buddha. Nah, wilayah geografis Thailand dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu berupa dataran rendah di bagian tengah, terdiri oleh aliran sungai Chao. Kemudian di daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat, memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Doi Intanon. Yang ketiga ada pegunungan kapur yang berada di bagian timur yang disebut pegunungan plateau. Dan yang keempat tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, mata uang negara Thailand itu adalah baht. Oke teman-teman, lanjut ya. Keadaan alam negara Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Mayoritas penduduknya adalah bangsa Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agama Buddha adalah agama terbesar. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis dengan kepala negaranya adalah presiden. Nah, luas negara Vietnam itu tidak lebih dari 3.301.210 km persegi. Daerahnya berupa bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan dan selatan berupa dataran rendah yang sangat subur. Sungai utamanya bernama Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Mata uangnya Vietnam adalah Dong. Sudah kenal kan sekarang dengan keadaan wilayah Vietnam? Lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke negara kita yang tercinta, yaitu adalah negara Indonesia. Indonesia memiliki ibu kota di Jakarta. Mata uangnya apa? Yuk, pintar. Rupiah. Dan Indonesia memiliki lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bentuk pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Pintar. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi yang 130 diantaranya masih aktif. Indonesia memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius di sepanjang tahunnya. Oke, sudah mulai jelaskan teman-teman? Sekarang kita berkenalan dengan negara Vietnam.
Nah, bagaimana kondisi sosial budayanya di Vietnam? Vietnam adalah negara yang berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok. Keadaan sosial budaya di sana adalah sosialisasi Vietnam, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menganut paham komunis. Kemudian, Áo Dai adalah baju khas dari daerah Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Knif yang tinggal di tepi pantai. Wah, wilayahnya sebagian besar berupa dataran rendah dan keadaan ekonomi penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sekarang kita berkenalan dengan negara Thailand. Thailand masih ingat kan berikut kota di mana? Pintar, Bangkok. Nah, Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih yang seluruh penduduknya adalah etnis Thao dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha. Nah, olahraga tinju di sana disebut Muay Thai. Mata uangnya apa ayo? Pintar, mata uangnya adalah Baht. Thailand merupakan negara yang paling menarik di dunia karena di sana terdapat banyak sekali tujuan wisata. Setelah ke Thailand, kita sekarang mengunjungi negara yang bernama Laos. Laos adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Maka Laos mendapat julukan The Lock of Country, artinya adalah negara yang dikunci. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah berupa padi. Sedangkan hasil tambang di negara ini adalah perak dan tembaga. Namun, keadaan perekonomian di sana agak terlambat karena sering terkecampuknya perang saudara. Nah, sekarang teman-teman kita mengenal keadaan alam di negara Filipina. Negara Filipina adalah negara kepulauan seperti Indonesia. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain adalah Gunung Mayon, Taal, dan Pinatubo. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani, yang hasil utamanya adalah pisang, jeruk, kelapa, kopi, dan tembakau. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Penduduk asli dari suku Filipina adalah suku Aita. Jumlah penduduk aslinya hanya sedikit dan sebagian besar adalah orang Melayu yang bercampur dengan Eropa. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Tagalog. Negara Filipina adalah Manila. Nah, teman-teman, Ibu berikan informasi tambahan mengenai pembagian waktu untuk wilayah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Diperhatikan ya, Nak. Datanya ada dalam video. Oke, silakan disimak.